Ini apa, Pak? Itu pulpen, Pak. Oke, bolpen. Ingat bolpen ya. Bolpen ya. Iya, Pak. Bolpen ya, saya kasih contoh. Oke, bolpen. Kalau iki apa iki? Bolpen juga. Ya, pulpen juga, Pak. Cuma beda warna aja. Bolpen. Hah? Beda bentuk. Bentuknya beda. Nah. Kalau ini apa, Pak? Ya sama, Pak. Bolpen ya. Bolpen ya. Nah. Contoh kita kasih nama bolpen. Contoh alah ya, kita kasih contoh ya. Bolpen sama ya. Nah, kira-kira dia pribadi sama gak? Pribadinya sama gak? Iya itu sama, Pak. Satu. Nah, Ya sama satu. tapi pribadinya beda kan? Beda kan? Beda nakat. Tapi fungsinya, Ya, kan fungsinya bentar dulu. Fungsinya sama toh? Fungsinya, sama, Pak. fungsinya. Untuk menulis juga, Nah, Pak. untuk menulis. Nah, begitu pula juga. Alah. Ini bolpen. Tapi dengar dulu nah, dengar. Ini firman. Contoh ini firman. Ini Roh Kudus. Ini Allah Bapa. Dia fungsinya bolpen. Allah punya firman, Roh Kudus. Tiga pribadi yang beda, tapi Allah hakikatnya Allah. Ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Nah, ketiganya ini satu kesatuan. Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Nggak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nempel-nempel sudah. Ya, Tuhan bisa mati nggak? Tuhan bisa mati? Bisa. Enggak. Kalau Tuhan bisa mati ya udahlah, kiamatlah dunia ini kan. Berhentilah kita bernapas kan begitu. Tuhan bisa mati nggak? Enggak. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Oh bukan, oh udah parah lagi kalau jadi kalau Yesus bukan Tuhan, terus kamu menyembah siapa? Tuhan. Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan ya, terus yang Tuhan itu siapa? Yesus siapa? Ah, ini lebih apa lagi nih? Silakan duduk dulu ya. Ya, jadi saudara harus begitu, adik-adik, yang muda-mudi, yang di Mentawai Seberat ini, kalian harus menjadi firman yang hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan berubah jadi mualaf ya. Belum makan sudah kenyang, belum kenyang sudah makan. Apa maksudmu bolak-balik makan ini? Artinya apa, Mbak Udin? Dokter akal, si Julius, Hidayah Mu'alaf Center, channelnya itu channel sudronisasi. Makasih Mbak Udin. Angilo lo. Jadi gilo produksi tadi gilo lo. Salibkan dia. Hari ini kau bertobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama, para Polikardus ini sudah mulai menyinggung Ustadz Felix Xiao. Apalagi kita lihat belakangan ini Ustadz Felix Xiao banyak diundang di channel-channel podcast dan membahas tentang sejarah, termasuk sejarah kekristenan. Ini membuat banyak Polikardus ngamuk, tantrum, dan menganggap bahwa Ustadz Felix Xiao sudah mulai mau masuk ke lingkungan mereka, pagar mereka. Jadi dianggap kalau seorang Ustadz Felix Xiao membahas tentang sejarah kekristenan, siapa itu Yesus, ini bahaya bagi mereka. Bagi mereka, ini sesuatu yang akan membuat banyak orang untuk belajar dan membuat banyak umat muslim itu makin tahu sebenarnya ajaran Kristen itu seperti apa. Kita tahu ya, selama ini para apologet muslim itu sudah berusaha untuk menjelaskan tentang fundamental
dari ajaran Kristen. Dan sebenarnya ajaran Kristen itu apa? Karena kita lihat masih banyak di luar sana yang masih bingung, terutama teman-teman Muslim ya. Masih yang berpikir Katolik Protestan tuh bedanya apa sih? Apa cuman beda karena yang satu ada patung, yang satu tidak ada? Bahkan di kalangan orang Kristen sendiri, banyak orang Kristen tuh nggak tahu perbedaan Katolik sama Protestan, bahwa bukan hanya sekedar masalah patung nggak patung gitu. Tapi jumlah kitab juga berbeda. Konsep keselamatan juga berbeda. Jadi tujuan dari apologet adalah menjelaskan. Dan kita lihat dengan hadirnya Ustadz Felix Xiao ikut membahas hal ini makin gampang, makin luas jangkauannya, agar teman-teman Muslim di luar sana makin tahu sebenarnya ajaran Kristen seperti apa. Begitu juga dengan teman-teman Kristen, jadi tahu mereka. Bahkan saya lihat ya, 90% orang Kristen yang ada di Indonesia itu masih nggak tahu tentang Oneness, Unitarian. Mereka masih bingung, apa itu? Nggak pernah dengar. Hanya yang pernah nonton diskusi lintas iman yang tahu bahwa Oneness dan juga Tritunggal itu beda. Bahwa Tritunggal itu baru disahkan, baru ditasbihkan, baru dinyatakan sebagai ya, kekristenan tahun 325 saat Konsili Nisea. Baru menetapkan yang namanya Tritunggal. Menyetarakan Yesus dengan Allah Bapa. Sebelumnya semua masih berasumsi, ada yang asumsi sama, ada yang berasumsi itu memang Yesus sendiri, ada yang berasumsi Yesus cuma Tuhan kecil, hanya ciptaan yang mula-mula, kan begitu. Jadi dengan kita sampaikan, makin banyak orang yang tahu. Dan ini satu hal yang bagus ya, Ustadz Felix Xiao juga sudah mulai nih membahas tentang Yesus, di mana dia melihat bahwa nggak ada salahnya dong umat Muslim bahas Yesus. Toh juga Nabi Isa alaihissalam itu adalah Nabi yang wajib kami imani. Dan kisah dari Nabi Isa itu ada di Quran. Memang ada gitu. Bukan kita yang nambah-nambah atau kita karang-karang. Beda dengan sebelah. Jelas-jelas di Bible mereka, di ajaran mereka itu nggak ada tentang Islam. Nggak ada tentang Nabi Muhammad SAW. Tapi malah diajarkan di STT. Jadi salah satu mata kuliah. Ini cukup mengejutkan. Cukup mengejutkan teman-teman. Jadi semoga ya, dengan ikut hadirnya Ustadz Felix Xiao, ini makin luas jangkauannya. Yang sebelumnya mungkin umat Muslim ya, yang berhasil kita jangkau cuman ya mungkin 2%, 3%. Dengan ada Ustadz Felix Xiao, mungkin 10% umat Muslim di Indonesia itu jadi tahu. Dan sekaligus mengedukasi teman-teman Kristen kita tentang pandangan umat Muslim dalam meninggikan, mengagungkan seorang Nabi Isa alaihissalam. Jadi kami sayang dengan Nabi Isa, posisinya sangat mulia di Islam. Malah yang merendahkan itu siapa? Yang mengatakan dia mati terkutuk lah, dia datang pakai kolor lah, kakinya kotor, itulah yang menghina sebenarnya. Tapi entah kenapa, definisi penista, penghujat, di kalangan para Polycarpus dan laskarnya ini terjadi perubahan. Menurut mereka, ngata-ngatain satu tokoh sebagai sosok yang kotor, ya, penuh dengan hinaan dan sebagainya, itu nggak masalah. Ini ibarat tahu apa teman-teman? Mereka itu kayak ada satu penyakit gini. Anaknya atau temannya ini ya, temannya, dia punya teman baik. Teman baiknya ini kalau orang lain ganggu, orang lain bully, misalnya orang lain tuh bilangin kawannya ya, "Woi jelek kamu, pendek kamu." Dia akan marah. Dia akan marah gitu kalau ada orang yang ngejek temannya. Tapi dia sendiri kalau pukulin temannya nggak apa-apa. Dia yang tampar temannya, dia yang hina temannya, dia yang ludah nggak apa-apa. Nah, itu ada memang penyakitnya teman-teman. Ada penyakitnya. Dia nggak suka, ya, dia nggak suka orang lain menghina temannya atau saudaranya atau orang yang dia kenal. Tapi dia sendiri suka. Ya. Misalnya adiknya, dia nggak suka orang lain bully adiknya. Tapi kalau dia yang bully adiknya nggak apa-apa. Dia yang pukulin adiknya nggak apa-apa. Nah, itu memang ada penyakitnya. Jadi umat Muslim meninggikan Yesus, mereka marah. Mereka anggap itu penghinaan. Dengan mengatakan Yesus hanyalah utusan, mereka marah. Bahkan kita lihat ya, Polycarpus itu saking ada yang botol-botol. Contohnya Elia. Oh beda, Yesus sama Isa beda. Yesus sama Isa beda, jadi jangan umat Muslim berani membahas Yesus. Kan tujuannya supaya umat Muslim jangan bahas Yesus, karena yang namanya Nabi Isa alaihissalam ada di Quran. Tapi begitu mereka menjalankan misi penginjilan, turun ke daerah-daerah, mengelabui saudara-saudara Muslim kita, Yesus dan Isa sama. Bahkan ada gereja Isa Al-Masih.
Ya, ada gereja Isa Al-Masih, masjid belum ada masjid Yesus, nggak ada yang bangun pun. Sampai sekarang belum ada ya masjid Yesus. Artinya yang suka nyamar siapa sebenarnya? Nah, ini lucu ya. Dan kita tahu salah satu statement yang viral waktu itu adalah pernyataan bodoh Elia. Pernyataan bodoh Elia saat diundang di podcast Dr. Richard. Nah, itu konyol sekali. Konyol sekali teman-teman. Ya, konyol sekali. Elia bilang Isa dan Yesus beda. Ya, sosok yang beda gitu kan. Dia yang nggak tahu sejarah gitu. Kita lihat kekristenan yang suka mengutip-ngutip nama Isa. Bahkan ada Bible terjemahan itu namanya Isa bukan Yesus. Yang memang Bible itu digunakan untuk dikirim ke daerah mayoritas Muslim supaya mayoritas Muslim yang ada di sana terpengaruh untuk mengikuti Yesus. Seperti itu. Oke, kita coba dengarkan dulu pandangan Ustadz Felix Xiao mengenai siapa itu Yesus. Nanti kita akan bandingkan. Kita akan bandingkan, dan semoga ini menjadi edukasi. Dan mungkin ya, masih banyak teman-teman bilang, aduh Ustadz Felix Xiao nggak gitu ngerti tentang perbandingan. Nggak ngerti tentang yang sebelah gitu. Ya namanya belajar. Ya mungkin ranah yang seperti ini ya, baru bagi Ustadz Felix Xiao gitu. Karena memang spesialis orang kan beda. Kalau kalian suruh berdebat dengan sebelah, ya mohon maaf, Bang Zuma ya lebih terdepan gitu. Memang spesialisnya itu kan gitu. Kalau Ustadz Felix Xiao lebih ke arah sejarah kita lihat. Sejarah-sejarah dia luar biasa menguasai. Jadi kalau hantam-hantam yang aneh-aneh ya, yang Polycardos ya memang Bang Zuma. Ya. Terus kalau literasi, data-data, itu Kodondi gitu kan, masing-masing. Tapi saya rasa kalau Ustadz Felix Xiao belajar, ini bakal jadi luar biasa. Ya, seperti itu. Oke, kita dengarkan dulu. Sering sekali ketika saya bilang bahwasanya dalam forum-forum Isa ibnu Maryam itu kalau misalnya di kita sekarang namanya Yesus Kristus. Nah itu orang pada protes. Oh beda, Isa dan Yesus itu orang yang berbeda. Nah ini perlu kita jelasin. Jadi gini ya teman-teman sekalian. Pertama-tama teman-teman harus tahu bahwa yang namanya bahasa itu kadang-kadang ada yang sama artinya tapi pengucapannya berbeda. Misal kalau kita lihat ya. Kalau kalau di Indonesia saja, bahasa Jawa sama bahasa Sunda itu kadang-kadang ucapannya beda, tapi artinya tetap sama. Misal kalau di Jawa itu Joko, kalau di Sunda itu Jaka, ya sama aja, tinggal O-nya diganti A, tapi artinya tetap sama aja, nggak ada bedanya. Cuma itu aja bedanya. Misalnya kalau ya apalagi misalnya dalam bahasa Sunda misalnya yang A biasanya jadi ageng. Nah itu dalam bahasa Sunda misalnya. Kalau dalam bahasa Jawa ya agung gitu misalnya. Itu perbedaan pengucapan saja, tapi sebenarnya artinya tetap sama. Ada lagi misalnya bagi orang Melayu. Bagi orang Melayu ada yang belakangnya ada yang belakangnya O gitu kan ya. Tapi itu sama aja. Nak kemana misalnya, itu kalau misalnya di daerah-daerah yang dekat-dekat Malaysia ya, Riau gitu misalnya, atau misalnya ya daerah-daerah yang itulah dekat-dekat sudah Malaysia. Nak kemana, kalau orang Palembang nak kemana, mau kemana kalau dalam bahasa Indonesia, ya itu artinya sama walaupun tulisannya berbeda dan cara bacanya juga berbeda. Nah ini pun yang terjadi pada bahasa-bahasa antara bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Jadi teman-teman harus tahu dulu bahwasanya Yesus atau Isa itu adalah orang Bani Israel, keturunan Bani Israel. Bani Israel ini siapa lagi? Bani Israel adalah keturunannya Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu punya anak 12, yang teman-teman tahu salah satunya adalah Nabi Yusuf. Nah, anaknya Bani Yakub ini yang 12 disebut dengan Bani Israel. Karena Israel adalah julukan atau gelar yang diberikan kepada Nabi Yakub, yaitu adalah kekasihnya Allah. Israel artinya kekasih Allah. Bani Israel artinya anak-anaknya kekasih Allah. Siapa kekasih Allahnya? Yakub alaihissalam. Maka anak-anaknya disebut dengan Bani Israel. Misalnya kalau kayak saya, Felix Xiao nanti bergelar apa? Misalnya gelarku apa misalnya? Si ganteng misalnya, taruhlah ya misalnya ya. Berarti anak-anakku nanti disebut keluarganya si ganteng, nah, misal kayak gitu-gitu ya. Nah, artinya kalau kita bicara tentang Bani Israel ini dulu adalah orang-orang Semit atau keturunan Sem bin Nuh. Maka bahasa-bahasa Semit ini ada beberapa. Para ilmuwan menduga keras bahwasanya di zaman Yesus atau di zaman Isa masih hidup, mereka berbahasa minimal 2. Yang pertama adalah bahasa Aramaik, yang kedua adalah bahasa
Ibrani atau bahasa ya Hebrew kalau di bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Hebrew, Yesus itu disebutnya sebagai Isa atau Yesua. Jadi kalau misalnya di dalam Katolik pernah dulu saya diajarkan Yesus itu bahasa Ibraninya adalah Yesua. Yesua. Jadi Yesua itu ya bahasa Ibrani ya. Kalau dalam bahasa Aramaik, bahasa Aram itu bacanya Isu. Jadi sama ya, ada i, ada s gitu kan ya, ada sin, ada belakangnya ada ya antara alif, antara kemudian di situ pokoknya fonemnya ya itu aja. Jadi Yesua dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Aram Isu gitu kan ya. Dan dalam bahasa Arab Isa. Nah, jadi sama ya, karena tiga ini Aramaik, lalu kemudian Ibrani atau Hebrew dan bahasa Arab itu satu rumpun. Kayak kita sama Malaysia. Itu adalah satu rumpun. Jadi ucapannya tuh hampir sama. Loh kok bisa jadi Yesus? Itu datang dari mana Yesus? Jadi gini ceritanya teman-teman sekalian. Dulu pengikut Yesus yang pertama-tama itu adalah orang-orang termasuk orang-orang Yunani. Dan orang-orang Yunani ini punya fonem yang berbeda lagi. Maka ketika mereka mengikuti Yesus, lalu kemudian mereka itu nulis tentang perkataan-perkataan Yesus, makanya Alkitab yang tertua itu dalam bahasa Yunani, bukan bahasa aslinya Yesus, yaitu Aramaik atau Ibrani. Maka mereka menyebut Yesus itu adalah Yesus. Yesus gitu kan ya. Nah, IESUS, Yesus ya, dalam penyebutan fonem mereka, lidah mereka jadinya Yesus. Dalam bahasa Inggris jadinya Jesus, nah, gitu maksudnya. Jadi Jesus itu udah kita bahas ya berarti ya. Ini cuma perbedaan fonem aja, perbedaan pengucapan aja. Dalam bahasa Ibrani sekali lagi Yesua, dalam bahasa Aram itu adalah Isu atau Isa atau Iso gitu kan ya. Lalu kemudian dalam bahasa Arab Isa, dalam bahasa Yunani Yesus gitu kan ya. Nah, dalam bahasa Inggris Jesus. Nah, jadi itu ya. Jadi bedanya itu aja. Orangnya apa? Yang dibicarain ya orangnya itu aja. Yang dibicarain adalah orang yang sama, yaitu adalah Isa ibnu Maryam. Nah, mengenai kemudian Kristus, boleh nggak kita mengatakan Yesus Kristus? Atau misalnya Felix Xiao mengatakan saya beriman pada Yesus Kristus. Boleh, nggak ada masalah. Kenapa? Karena Kristos itu berasal dari bahasa Yunani. Kristos berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya adalah yang diurapi atau orang-orang yang diurapi. Yang ya diurapi itu apa ya? Diurapi itu kayak yang bahasa Inggrisnya the anointed one. Jadi yang diurapi, gitu kan ya. Itu adalah Kristos. Makanya kalau teman-teman pergi ke gereja, ya jangan ya. Itu maksudnya kalau teman-teman search di Google di gereja biasanya ada lambang di situ PX, gitu kan ya. Nanti coba teman-teman search ada lambang P terus ada X di belakangnya. Sebenarnya bukan PX, tapi bacanya adalah XP. Nah, jadi XP itu kalau XP bacanya dalam bahasa Yunani, X itu bacanya chi, P itu bacanya ro. Jadi kalau XP, Hero bacanya adalah Christ. Artinya adalah Jesus Christ. Dalam bahasa Inggris artinya adalah Yesus yang diurapi. Gitu kan ya. Dalam bahasa Yunani itu adalah Jesus Christ atau Yesus Christ, gitu kan ya. Itu adalah bahasa Yunani. Bagaimana dengan bahasa Ibrani? Nah, coba ya, dalam bahasa Ibrani, kalau bahasa Ibraninya Yesus itu kan Yesua. Lalu kemudian Kristos yang diurapi dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya Yesus dulu, Ibrani dan Aramaik. Ibraninya bahasanya adalah apa? Bahasanya Al-Masih. Gitu ya, Al-Masiyah. Al-Masiyah. Jadi Yesua Al-Masiyah. Itu dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Aram itu juga hampir sama. Masih, gitu kan ya. Jadi Al-Masih. Jadi Isu Al-Masih. Nah, itu sama. Dalam bahasa Arab Isa Al-Masih. Nah, sama ya jadi ya. Jadi artinya ya kita berbicara tentang orang yang sama, cuma bahasanya berbeda aja. Makanya kalau orang-orang barat menyebut Jesus Christ itu diambil dari bahasa Yunani. Kalau kita menyebutnya Isa Al-Masih, yaitu diambil dari bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Ibrani Yesua Al-Masiyah, gitu kan ya. Atau misalnya dalam bahasa Arab Isu Al-Masih, sama.
Artinya ya itu adalah satu rumpun, beda-beda pengucapan aja, tapi kita berbicara tentang orang yang sama. Maka Moses dan Musa adalah sama. Maka Aaron dan Harun adalah sama. Maka Zakhari dan Zakaria itu sama. Maka John dan Yahya itu sama. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu John Wick gitu kan ya, itu kalau misalnya di dalam bahasa Arab itu Yahya Wick gitu kan ya. Jadi kira-kira gitulah. Itu bedanya cuma itu aja, cuma pengucapan aja. Sama kayak misalnya Muhammad di kita. Misalnya di Indonesia Muhammad nggak pakai double M, Muhammad itu adalah arti daripada Muhammad dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Malaysia jadinya Mat gitu kan ya, atau Mamat. Dalam bahasa Turki jadinya Mehmed. Ya itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena ya berasal daripada kata yang sama, cuma perbedaan cara pengucapan. Karena orang Cina tentunya lidahnya beda dengan orang-orang Jawa. Orang Jawa bedanya dengan lidahnya beda dengan orang-orang Eropa. Tapi intinya adalah kita berbicara tentang orang yang sama. Maka kita bicara tentang Ibrahim dalam bahasa Arab, yang di sono berbicara tentang Abraham. Kita berbicara tentang Maryam, di sana berbicara tentang Mary gitu kan ya. Kita bicara tentang Yusuf, di sana bicara tentang Joseph. Ya sama, intinya adalah orang-orangnya sama. Kalau begitu bagian yang mana yang nggak boleh? Bagian yang tidak boleh di dalam Islam. Karena Islam itu sebenarnya sama dengan agama-agama yang sebelumnya, agama-agama samawi. Maka ketika kita berbicara tentang orang tadi, orangnya sama. Yang nggak sama apa? Yang nggak sama tauhid. Kan sudah kita sampaikan bahwa ketika agama yang lain, misalnya ketika agama Nasrani misalnya, dalam perjalanan waktunya mereka akhirnya mengenal konsep Tritunggal Maha Kudus. Mereka mengenal konsep bahwa Tuhan itu adalah 3 bentuk yang ada dalam satu kesatuan. Satu kesatuan tapi ada dalam 3 kepribadian, 3 bentuk. Tritunggal Maha Kudus, bahwasanya Yesus itu 100% Tuhan dan 100% manusia. Itu kan ya. Artinya ya itu akhirnya yang diyakini, tapi sebenarnya semua sama. Yang akhirnya dibantah oleh Islam adalah tadi bahwasanya lam yalid wa lam yulad. Bahwasanya Allah itu, Tuhan itu tidak mempunyai anak dan tidak diperanakkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu aja konsep yang berbeda. Maka konsep yang lain tetap sama. Maka apa yang kita nggak boleh? Yang kita nggak boleh, contohnya misalnya, contoh ya, ini tahun berapa? Tahun 2023 Masehi. Boleh nggak kita menyebut 2023 Masehi? Boleh. Karena 2023 Masehi itu artinya adalah 2023 tahun berlalu semenjak lahirnya Yesus atau Isa al-Masih. Makanya dikatakan tahun Masihi. Masihi itu adalah artinya tahun di mana Yesus itu lahir, Masiah. Gitu kan ya. Makanya kalau kita bicara tentang 2023 M Masihi, nggak ada masalah kita ambil. Kenapa? Itu cuma penanggalan aja. Yang nggak boleh ketika antum tulis 2023 AD, nah, itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh tulis 2023 AD? Karena kalau misalnya kita cari singkatan daripada AD, AD itu berasal daripada singkatan Anno Domini. Artinya adalah tahun Tuhan kita. Nah itu kita nggak pakai Anno Domini, nah, itu kita nggak pakai. Kenapa? Karena kalau kita sebut 2023 AD berarti seolah-olah kita mengatakan 2023 tahun berlalu semenjak tahun dilahirkannya Tuhan kita. Sementara kita tidak menganggap bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwasanya Isa adalah Tuhan. Nah itu perbedaannya. Tapi yang lain nggak ada masalah. Pakai Masehi nggak masalah. Kalau pakai BC gimana? Pakai Before Christ nggak ada masalah. Sudah kita katakan kata-kata Yesus aman, kata-kata Christ aman. Ini orang yang sama. Kita sebut Yesus Kristus, bahasa Arabnya Isa al-Masih. Itu aja. Jadi kalau misalnya kita pakai penanggalan, ya mendingan kita pakai Masehi dan sebelum Masehi itu boleh dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris ya pakainya AC dan BC. After Christ sama Before Christ. Itu nggak ada masalah. Tapi tidak memakai AD atau Anno Domini atau tahun Tuhan kita. Nah, ini perbedaannya. Jadi perbedaan di dalam Islam dan perbedaan dengan agama yang lain adalah bahwasanya kita tidak menganggap bahwa Yesus itu Tuhan, tapi bahwasanya Yesus itu adalah Nabi, bahwasanya dia itu adalah kekasihnya Allah, bahwasanya bahwasanya ruhnya itu ditiupkan langsung oleh Allah melalui kemudian perawan Maria. Kita beriman pada itu. Bahkan di dalam Al-Quran, informasi-informasi itu lebih banyak lagi yang ada di dalam Al-Quran yang mungkin tidak ada di dalam Alkitab.
Suatu waktu saya pernah ditanya sama bapak saya, "Lik, kenapa kamu nggak ngucapin selamat Natal?" Saya bilang dengan mohon maaf, dengan sangat hormat, saya bilang sama bapak saya bukannya tidak meyakini Yesus. Saya sangat meyakini Yesus tentunya. Tapi ketika saya meyakini Yesus, dia bukan sebagai Tuhan, tapi dia hanyalah seorang nabi. Maka yang saya yakini adalah bahwasanya saya tidak mengucapkan selamat Natal karena saya tidak mau mengucapkan hari kelahiran Tuhan Yesus sebagaimana yang mereka yakini. Tapi saya bilang, di dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah tentang Yesus. Lalu kemudian saya bacain misalnya salah satu kisah tentang Yesus di dalam surat Maryam, bahwasanya Yesus itu berbicara dari kecil, berbicara semenjak bayi. Nah, ini kan tidak disampaikan di dalam Alkitab. Nah, maka ini ada keterangannya di dalam Al-Quran, bahwasanya Yesus itu menghidupkan burung dan seterusnya. Ini juga adalah beberapa informasi di dalam Al-Quran. Dan saking kemudian saya merasa sangat relate dulu, soalnya saya beragama Katolik, lalu kemudian saya menjadi seorang Muslim, saya sangat relate dengan Yesus. Ya, saya berusaha untuk memahami kisah-kisah Yesus di dalam Al-Quran. Dan menjadi seorang Muslim itu menjadi orang yang bisa mengimani Nabi Muhammad dan mengimani Yesus sekaligus. Enak kan? Jadi kita tidak merasa bahwa Yesus itu bukan nabi, bukan orang penting. Tetap sama. Bedanya adalah ya udah, itu bukan Tuhan aja, cuma sekedar itu aja. Tapi selainnya kita benar-benar respect dengan apapun yang sudah disampaikan oleh saudara-saudara kita yang ada di Nasrani. Yang kedua, teman-teman sekalian, bedanya apa? Bedanya adalah orang-orang Nasrani atau Katolik atau Kristen itu meyakini bahwasanya Yesus mati di kayu salib. Sedangkan orang-orang Muslim tidak. Orang-orang Muslim itu meyakini bahwa Yesus itu sampai sekarang masih hidup dan nanti akan datang lagi. Nah, kalau ini sama nih, bahwasanya Yesus akan datang lagi, bahwasanya Yesus nanti akan menjadi hakim. Nah, itu kita juga meyakini juga. Kenapa? Karena ya itu yang diinformasikan kepada kita. Bedanya adalah kita nggak meyakini dia mati di kayu salib. Makanya Allah sampaikan, wama qataluhu wama salabuhu walakinna syubbihalahu. Sesungguhnya mereka itu tidak pernah membunuh Yesus, tidak pernah juga menyalibnya, akan tetapi kami serupakan sama seperti dia untuk kemudian kalian itu akhirnya merasa tertipu. Nah, itu adalah artinya perbedaan juga di dalam Islam. Tapi ya kita balik lagi, kita cuma tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yang lainnya ya sama, kita juga punya rasa respect. Bahkan tidak boleh bagi seorang Muslim untuk menghina Yesus, tidak boleh menghina Isa, karena dia adalah bagian daripada Nabi. Orangnya sama, Isa Al-Masih dengan Yesus. Bahkan kita harus berlomba-lomba untuk membela kehormatannya. Ketika misalnya ada orang-orang yang merendahkan, ada orang-orang yang tidak pantas berbicara tentang beliau. Nah, jadi ini adalah bagian daripada update kita tentang ya apa sih yang menjadi perbedaan dan apa yang menjadi kesamaan. Dan teman-teman sekalian, ketika saya coba untuk belajar, karena saya sering pergi ke Turki, dan di Turki itu kan jadi gini, awal-awal kekristenan itu kan tersebarnya kan di daerah Turki yang sekarang. Maka saya banyak pergi ke Iznik, pergi kemudian ke daerah Izmir, pergi kemudian daerah beberapa Antakya dan seterusnya. Nah, di situ akhirnya saya mendapatkan bahwa ya agama Katolik di awal-awal itu sama kayak agama Islam sekarang, dipersekusi, dibully gitu kan ya, diolok-olok, sampai kemudian ada beberapa tempat yang menjadi saksi bahwasanya mereka itu sering dipersekusi, mereka itu sering tidak disukai oleh pemerintahan pada zamannya karena mereka membicarakan tentang kebenaran. Bahkan dalam beberapa acara yang saya tonton juga di Historical Channel itu disampaikan bahwa Yesus itu dulu membawa satu ajaran yang disebut oleh pengikut-pengikutnya dalam bahasa Inggris sebagai the way, sebagai jalan. Nah, lalu jalan itu apa? Saya langsung ingat bahwasanya Isa itu pernah berkata, "Dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqi ladzi fihi yamtarun. Ma kana lillahi ayyattakhidha min walad subhanaka idza qada amrun fa innama yaqulu kun fayakun." Nah, jadi Isa itu pernah berkata bahwasanya ya menegaskan tentang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ya dia tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakkan. Dan apa kata dia? Hadza siratum mustaqim. Bahwasanya dia menyatakan bahwa inilah jalan yang lurus. Mungkin itulah yang dipahami oleh pengikutnya, yang akhirnya dipelajari oleh pendeta-pendeta, yang dikatakan ajarannya disebut dengan the way, sebuah jalan. Jadi artinya Yesus itu mengajarkan jalan yang lurus, hadza siratum mustaqim. Dan ini juga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Maryam.
bahwasanya ketika Yesus itu mengajarkan sesuatu, ketika dia bahkan berbicara dalam keadaan masih bayi, yang dia katakan adalah hadza siratum mustaqim. Jadi bahwasanya tidak pantas Allah itu diperanakkan, bahwasanya Allah itu tidak pantas untuk diserupakan, maka dia katakan ikutilah aku, ini adalah jalan yang lurus. Nah, jadi itu kira-kira teman-teman sekalian. Jadi ya udah, kalau kita sudah tahu apakah kemudian Yesus itu adalah nabi, jelas bagi kita Yesus adalah nabi. Walaupun saudara-saudara kita misalnya dari Nasrani, mereka tetap meyakini itu adalah Tuhan, gitu kan ya. Tapi ya nanti kita bisa bahas lah dari mana dan kapan Yesus itu jadi pribadi yang salah satu di antara pribadi yang tiga, Tuhan yang tiga itu. Nanti insya Allah akan kita bahas dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Sehingga pada hari ini kita cukup untuk mengetahui bahwa Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu adalah orang yang sama. Setidaknya itu yang selama ini sudah saya pelajari. Sedangkan kalau kita membahas tentang yang lain ya mungkin kita akan bahas di waktu-waktu yang lain, di kesempatan yang lain. Yang jelas teman-teman sekalian, semakin kita mengetahui tentang kebaikan, semakin kita mendalami tentang agama, seharusnya kita lebih punya sebuah rasa toleransi yang lebih besar. Makanya menarik ketika ada orang mengatakan bahwa Islam itu adalah agama intoleran. Justru sebaliknya, Islam itu justru sangat toleran sekali. Makanya tuduhan-tuduhan itu sangat tidak berdasar. Karena orang-orang Muslim itu ya santuy banget. Ketika dia melihat sesuatu yang mungkin bagi dia tidak dia yakini, ya dia tidak lantas harus langsung untuk protes. Karena biasanya orang Muslim itu akan mencari dulu yang sama. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memberitahu kepada kita bahwasanya teman terbaik Anda daripada agama-agama langit yang lain adalah orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena orang-orang Nasrani ini pada dasarnya mereka tuh baik. Mereka itu pada dasarnya itu mau untuk kebenaran. Mereka tuh mau untuk menjalani kebenaran. Cuman sayangnya bagi pandangan kita sekali lagi mereka tidak tahu. Tapi mereka sudah punya dasar yang baik. Beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu kata Rasulullah akan jadi musuh yang sangat keras memerangi kalian. Kenapa? Karena kalau orang Yahudi mereka dasarnya tuh nggak baik. Jadi dasarnya tuh memang ngajak berantem. Jadi mereka tuh tahu tapi nggak mau, itu kalau orang Yahudi. Tapi kalau orang Nasrani mereka tuh mau tapi tidak tahu. Itu adalah dalam pandangan kita. Tentu saja ya apapun pandangan-pandangan kita itu tidak membuat kita, tidak menghalangi kita untuk berbuat baik pada saudara-saudara kita. Karena agama ini, agama Islam itu sama seperti agama lain. Kalau misalnya agama Nasrani mengatakan bahwa mereka adalah agama cinta kasih, kita pun juga sama. Karena nggak ada agama satupun yang tidak berdasarkan cinta kasih. Maka ya sama ketika kita melihat ada orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita, ada orang-orang yang mungkin tidak sama pendapatnya dengan kita, yang kita kedepankan adalah rasa cinta kasih. Karena kalau seandainya kita tidak mengasihi, kita tidak mencintai orang, lah bagaimana kita mau untuk mengajak dia kepada kebaikan, untuk mengajak dia kepada kebenaran, atau bagaimana mungkin dia mau untuk diajak kepada kebaikan, untuk diajak pada kebenaran. Nah, ini adalah yang perlu kita sampaikan. Adapun kalau seandainya kita melihat ada orang-orang misalnya beragama lain, atau ada orang-orang yang beragama Islam, lalu kemudian berkata-kata yang buruk, berkata-kata kasar, tidak seharusnya. Ya kalau dia beragama Islam, kita tinggal memperingatkan saja, kita tinggal memberikan nasihat saja bahwasanya Islam tidak pernah mendakwakan sesuatu dengan menggunakan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang kotor. Dan kalau itu adalah agama yang lain, ya kita nggak bisa menasihati, tapi akhirnya kita bisa untuk membiarkan, kita bisa untuk tidak menanggapinya. Nah, jadi ini adalah teman-teman sekalian, informasi buat teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekarang juga sudah tahu bahwasanya Isa itu adalah bagian yang sama atau orang yang sama dengan Yesus. Mengucapkan kata Yesus tidak menjadi masalah karena itu adalah orang yang sama. Sama kayak ada orang tadi namanya Michael, kalau dalam Islam ya namanya Mikail, gitu kan ya. Ada orang misalnya namanya apa lagi, saya namanya ponakan saya namanya Eleanor. Awas, luar biasa. Kalau dalam bahasa Arab apa? Ilianur, gitu kan ya. Sama. Jadi artinya ya itu adalah orang-orang yang sama, cuma bahasa pengucapannya berbeda. Itu aja ya teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah akan kita sambung lagi dalam pembahasan-pembahasan yang lain. Nanti insya Allah saya akan jelasin khusus tentang tadi di mana tempat dan apa penjelasannya tentang terjadinya proses awalnya tentang tadi Tritunggal Maha Kudus tadi, yaitu Trinity itu. Kenapa bisa jadi 3 dalam 1, 1 dalam 3? Insya Allah dalam kesempatan yang lain. Assalamualaikum. Ya, teman-teman sudah dengar ya, itu pandangan dari Ustadz Felix Xiao. Jadi yang teman-teman harus highlight, Isa
dan Yesus itu sama. Jadi bagi teman-teman Kristen, kalau kalian masih komplain-komplain, itu beda gini-gini, ya kalian suruh tuh misionaris, jangan sama-samain dulu. Kalau kami umat muslim nggak masalah, kalaupun mau dibilang ini beda, nggak apa-apa gitu. Yang suka menyamakan tuh kalian, itu faktanya. Bahkan nama dari Tuhan kami, sesembahan umat muslim, itu diambil juga kan. Allah jadi Allah sama kalian. Jelas-jelas itu cuma di Melayu doang. Di tempat lain apa? Yorhevave Elohim. Nggak pernah jadi Allah. Entah kenapa, cuma yang cabang Melayu ini yang jadi Allah. Udah tuh kita minta agar dikembalikan kepada terjemahan yang asli, nggak mau mereka. Nggak mau mereka, kan lucu. Lucu sekali nih teman-teman. Dan bagi teman-teman Kristen yang mengatakan, wah Elia yang benar, jangan samakan Yesus dan Isa. Ini saya tambahin lah. Saya tambahin dari pendeta, supaya kalian tahu apakah Yesus dan Isa ini sosok yang berbeda atau tidak. Apakah Isa dengan Yesus itu sama Pak Pendeta? Kalau berbeda kenapa mereka? Karena mereka sendiri tidak percaya Tritunggal, tetapi Yesus masuk dalam Tritunggal. Saya kurang ngerti, tapi intinya apakah Isa dengan Yesus itu sama Pak Pendeta? Ada pandangan yang berbeda di kalangan para teolog. Ada yang bilang sama, ada yang bilang tidak sama. Saya menonton terakhir itu ada video satu orang yang diwawancara dokter Lee, kayak siapa tuh? Richard Lee itu ya. Saya kira perempuan, ternyata laki-laki yang diwawancara itu. Ya, nama Elia itu loh. Banyak orang kasih tahu saya, bagus sekali. Lalu minta respon saya. Saya tidak lihat semua, tapi pas saya lihat tuh ada, apakah Yesus dan Isa sama? Dia bilang nggak sama dong. Yesus kan lahirnya di kandang, itu lahirnya di bawah pohon korma, ya. Lalu menunjukkan sejumlah perbedaan antara Isa dan Yesus. Kesimpulannya, Yesus dengan Isa itu adalah pribadi berbeda, orang yang tidak sama. Tapi memang ada sejumlah perbedaan, lalu orang menyimpulkan demikian. Tapi pikirkan juga sejumlah persamaan. Karena Isa di dalam Quran itu mamanya nama Maryam atau Maria. Bapaknya juga nama Yusuf. Kalau menemukan dua orang yang mamanya nama sama, itu masih masuk akal. Tapi mama dan bapaknya namanya sama, dengan rentetan peristiwa-peristiwa yang sama, kesamaan ini nih, kenapa bisa terjadi? Lagi pula dari sudut bahasa, kita mengenal namanya korespondensi fonetik, hubungan bahasa, itu ya misalnya, ya, antara ullah, illah, Allah, Eloah, itu punya hubungan semua. Ya. Maka karena apalagi serumpun antara bahasa Ibrani dengan bahasa Arab, rumpunnya sama, rumpun bahasa Semitik dari jalurnya anaknya Nuh, Sem itu loh. Makanya bahasa-bahasa itu mirip. Abodah dalam bahasa Ibrani sampai di Arab menjadi ibadah, sampai Indonesia menjadi ibadah. Kados bahasa Ibrani sampai ke Arab jadi kudus, sampai ke kita jadi kudus. Di bahasa Ibrani itu neraka itu Gehenna. Dari Gehenna sampai ke Arab, kalau Arab tuh G di Ibrani jadi J, makanya Hagar jadi Hajar. Ya, lalu Gabriel menjadi Jibril. Maka Gehenna itu di Arab menjadi Jahana. Jahana sampai ke Indonesia jadi Jahanam. Nah, itu makanya neraka jahanam, betul ya. Nah, itu ada hubungan bunyi. Nah, antara Isa dengan, ingat ya, Yesus itu nama Yunani, Yesus. Nama Ibraninya tuh Yosua. Yosua tuh Yesus itu. Makanya ada orang tanya, Pak Pendeta, kalau anak saya lahir 25 Desember boleh kasih nama Yesus? Oh boleh. Kalau Yosua boleh, kenapa Yesus nggak boleh? Di Portugal sana ada banyak orang nama Yesus. Di Timor Leste sana ada orang nama Yesus. Banyak itu. Ya, yang penting jangan Yesus Kristus saja. Ya toh? Karena kalau dikasih nama Yesus Kristus, tiba-tiba dia mabok dan ditangkap masuk penjara, koran-koran menerbitkan Yesus Kristus ditangkap. Nah, itu kan jadi kacau itu ya. Nah, tapi hubungan bunyi dari Yosua menjadi Yesus, Yesus menjadi Isa, atau Isa, Yasu, itu ada hubungannya. Ya. Karena Yosua itu bisa Hosea, Isaya. Itu menjadi Isa. Sementara kata Al-Masih, itu Al itu kata sandang dalam bahasa Arab.
Masih itu sama dengan bahasa Ibrani, Masiah. Yang dalam Yunani menjadi Mesias. Dalam Yunani itu Kristus. Sehingga Yosua Hamasiah, itu kata sandang bahasa Ibrani. Yosua Hamasiah itu sama dengan Yesus Kristus, sama dengan Isa Al-Masih. Itu sama itu. Tapi kenapa kisahnya berbeda? Satu lahir di sini, satu lahir di sini. Kita harus bisa bedakan antara kesamaan bahasa dengan kesamaan teologis. Kalau secara bahasa sama, yang dimaksudkan sama, tapi secara teologis itu menjadi berbeda. Sekarang misalnya gini loh, hari ini saya ngajar di GSJS. Saudara semua lihat saya ngajar dan saudara tahu postur saya seperti apa. Lalu saudara mulai cerita kepada anak saudara, cucu saudara, cucunya cucu saudara, terus generasi bahwa pada tanggal sekian tuh pernah ada pendeta namanya Esra. Maka kira-kira ini 2023 sampai tahun 2070 ada satu orang dari generasi sana bilang Esra itu orangnya gemuk. Tiba-tiba satu generasi dari sini, Esra tuh orangnya kurus. Sekarang deskripsi sudah beda. Apakah mereka membicarakan orang yang sama? Ya, Esra yang sama yang pada tanggal sekian datang ngajar di GSJS. Orang yang dimaksudkan sama, tapi karena faktor-faktor tertentu, deskripsinya di sana tentang Esra lain, di sini lain. Berarti salah satu harus salah. Ya kan? Jadi yang dimaksudkan dengan Yesus dan Isa itu sama. Yang dimaksudkan, tapi ternyata yang digambarkan dalam kitab Injil dan kitab Quran itu kok beda. Yang ini bilang mati di salib. Yang sana bilang nggak mati di salib, hanya diselamatkan saja. Ya, diserupakan saja. Kok beda? Yang ini lahir di sini, di Bethlehem, itu lahir di bawah pohon korma. Kok beda? Kalau begitu, orang yang dimaksudkan sama, tapi deskripsinya berbeda. Lalu kalau deskripsinya berbeda, mana yang harus dipercaya Pak Pendeta? Ya percaya yang lebih tua lah. Ya kan? Kan lebih tua, kita lebih tua 6 abad. Itu. Ya. Jadi kalau ditanya, apakah orang berbeda? Beda atau tidak? Ya kita bedakan dulu. Perbedaan dalam hal apa? Dalam hal bahasa atau dalam hal teologis, deskripsi teologis. Kalau deskripsi teologis jelas berbeda. Ya. Jelas ya. Esra Soru aja bilang sama. Bambang Nursena juga bilang sama. Menurut kalian lebih ngerti Bambang Nursena, Pendeta Esra Soru, Ustadz Felix Xiao, atau Elia yang bahkan jenis kelaminnya sendiri aja dia masih bingung. Jangankan ya membedakan Yesus dan Isa. Membedakan laki dan perempuan saja, dia masih bingung sampai hari ini teman-teman. Apa yang kalian harapkan dari orang seperti itu? Betul tidak? Apa yang kalian harapkan? Nah, jadi semoga dengan penjelasan Ustadz Felix Xiao ini jangkauannya lebih luas. Makin banyak nih orang-orang di luar sana yang teredukasi. Karena tujuan kita itu. Tujuan kita itu. Kalau bisa mungkin Ustadz Felix Xiao besok-besok bisa juga debat gitu kan. Ikut debat melawan ya para tung-tung ini gitu. Kita tahu lah bahwa di sebelahnya sedang terjadi kebakaran besar. Mereka begitu stres. Gilbert bermasalah. Ya, sampai perpuluhan dibahas. Sekarang jadi aib kan. Umat muslim jadi tahu, oh rupanya di Kristen ada perpuluhan. Nah, karena kadang-kadang gini teman-teman, murtadin itu saat menawarkan orang, menawarkan teman-teman muslim untuk murtad, ya, begitu juga dengan para misionaris saat menawarkan agamanya, mereka nggak kasih tahu, nanti kalau kamu pindah ke Kristen, nanti ada yang namanya perpuluhan. Mereka nggak kasih tahu. Dengan viralnya Gilbert Lumondong, umat muslim yang mungkin kepikiran murtad, jadi tahu, loh, ada yang gituan rupanya di sebelah. Nggak jadilah aku. Jadilah aku, masa harus kasih 10% kasih pendetanya? Ah, mending kasih anak yatim. Artinya Islam lebih benar kan? Bantunya kepada orang susah. Ini agamanya kok kasih kepada pendeta, memperkaya pendeta. Jatuh lagi kan yang sebelah. Yang seharusnya mungkin ada beberapa orang berhasil mereka murtadkan, gagal gitu. Stres. Nggak lama kemudian, ya Pendeta Esra Soru debat nih sama Pendeta Budi Asali. Mereka merasa, wah hebat. Bisa menang debat, tapi faktanya apa teman-teman? Faktanya mereka sendiri aja dihujat.
dihujat dari Kristen sendiri. Artinya itu pengakuan bahwa memang Ezra Soru dan Boas babak belur. Pengakuan dari kekristenan sendiri. Kan banyak tuh yang komplain. Ya, Wak Donat, bahkan Deki Ngadas, seorang pendeta juga yang teman mereka. Ezra Soru sama Deki Ngadas teman loh. Tapi itu pun komplain. Belum lagi yang lain-lain, malu melihat pendeta Ezra Soru. Tambah malu lagi sekarang kan, lihat perpecahan itu. Belum lagi Oneness, Unitarian, ribut terus, waduh, jatuh lagi teman-teman. Terus kita lihat tungnya juga makin hari makin aneh. Sedangkan di pihak Muslim makin hari makin kuat. Belum lagi nih ya, kita lihat selama bulan Ramadan kemarin, banyak sekali channel-channel ataupun YouTube yang skala nasional, seperti Richard Lee, terus juga Deddy Corbuzier. Itu malas dia punya YouTube konten-kontennya, itu jadi bahas Islam. Itu banyak tuh tung ngamuk. Ini apaan nih, kok jadi bahas Islam semua, termasuk Richard Lee gitu. Richard Lee kan Kristen, kenapa dia bela Islam? Itu ngamuk tuh tung teman. Ngamuk, karena dianggap, loh ini kok jadi bela Islam, ini bahaya gitu. Richard Lee yang nonton kan banyak yang Kristen juga. Kan gitu. Ya, ini yang membuat mereka tuh, waduh, gawat gitu kan. Makin tenggelam lah mereka. Makin tenggelam. Apalagi kalau tahu ini, Ustadz Felix Xiao, mulai membahas. Makin kejang lah mereka ya. Siap-siaplah kita melihat mereka itu goyang-goyang, kejang-kejang. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Ya, kita dukunglah Ustadz Felix Xiao untuk belajar, terutama perbandingan agama ini, supaya bisa turun, ikut berdebat. Luar biasa sekali. Mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.